Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mentas, apa kabar? Ini Mentas keberapa ya? Ini Mentas kelima, Mentoring Tuntas. Saya sematkan dulu ya. Oke. Oke. Semoga dalam kondisi baik, sehat, tentram, peaceful. Balasan, apa kabar? Ntar saya buka dulu ini. Ntar ya. Oke. Minggu lalu nggak ada Mentas hari Jumat, jadi ganti sekarang ya. Mas Di Haribowo malam. Ada Alisa Noy ya. Apa kabar Ica? Bel Anissa. Halo, apa kabar? Oke. Sambil nunggu yang lain datang, kita lihat ya. Ada pertanyaan nih. Dari siapa nih pertanyaan? Dari Dinda di Jakarta Barat. Halo Dinda. Pertanyaan apa? Kalau usaha kami masih kecil, apakah perlu ada pencatatan keuangan? Karena kadang juga uang masih kecampur. Atau aplikasi apa yang paling mudah untuk ini ya Pak? Wah, mantap. Pertama, daftar di okoc.com. Kenapa? Karena di situ langsung dimasukkan ke beberapa penggerak komunitas. Dari situ begitu masuk di WA grup komunitas, terus langsung ada pelatihan-pelatihan. Ya, ada jenjang pelatihan sama pendampingan. Oke, nah nanti di pelaporan keuangan kita punya beberapa mitra. Misalnya contoh ya, Okegan itu berbasis WA. Jadi tinggal masukin WA, pengeluaran berapa, pembelian apa aja dan seterusnya. Setiap hari itu otomatis direkap. Jadi nggak perlu tahu ada aplikasi khusus untuk keuangan. Ya, Okegan itu salah satu mitra penggerak komunitas di OKOC. Ada juga Zahir. Kalau itu berbasis aplikasi. Dan feedback yang saya dapat adalah cukup mudah. Kenapa? Karena emak-emak yang gaptek pernah ngobras bilang bahwa nggak ada masalah sekarang pakai itu. Dan dia berterima kasih banget karena sekarang tahu berapa harga pokok produksi dari produknya sehingga dia bisa menetapkan harga. Ya, jadi itu yang paling penting. Ada juga Catat. Ya, Catat itu CHATAT, Catat. Dan ada beberapa lagi mitra-mitra OKOC lainnya. Ngomong-ngomong suara saya kedengaran kan ya? Nah, jadi kesimpulannya terhadap pertanyaan itu apa? Perlu mencatat. Karena apa? Mencatat adalah mengukur. Ya, mengukur. Kenapa harus diukur? Supaya kita tahu tujuan-tujuan antara kita untuk ke suatu tujuan yang besar itu kita mendekati atau malah menjauh gitu ya. Jadi pencatatan keuangan dari mikro sekalipun itu harus menjadi suatu perilaku. Dan perilaku ini nggak bisa jadi perilaku kalau kita nggak disiplin. Ya kayak sholat aja gitu ya. Kalau kita sholat 5 kali sehari sesuai dengan kebutuhan kita dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sekali kita nggak sholat itu kita rasa ada yang kurang gitu ya. Nah ini menurut saya kembali ke masing-masing wirausaha
tetapi makin cepat makin bagus untuk melakukan pencatatan keuangan. Ya, pencatatan keuangan itu adalah supaya kita tahu bagaimana mengukur salah satu ukuran ya, pencatatan keuangan, bagaimana mengukur salah satu pengukuran penting di dalam usaha kita. Nah, kalau kita misalnya belum punya usaha gitu, saya justru menganjurkan kepada teman-teman yang belum punya usaha atau yang bekerja atau yang masih kuliah atau sekolah melakukan pencatatan bukan cuma keuangan tetapi pencatatan waktu, timekeeping. Ya setiap harinya kita ngapain aja, bukan cuma setiap hari, setiap jamnya kita ngapain aja. Coba lakukan itu deh. Ya, lakukan itu dan setelah 1 minggu kita rekap, nggak usah dipikirin gitu ya. Setelah 1 minggu kita lihat catatannya, kira-kira apa aja yang kita lakukan dalam seminggu itu yang menurut kita lakukan. Ya, jadi kadang-kadang kita suka nggak sadar, tapi kalau lihat catatan, oh iya betul ya, kita melakukan itu. Jadi pencatatan segala macam tentang sumber daya itu penting banget. Sumber daya waktu, timekeeping bagus. Sumber daya keuangan, bookkeeping itu bagus banget. Bahkan saya kebetulan punya, kebetulan ya, nggak ada yang kebetulan kan ya, segala sesuatunya udah ada takdirnya. Saya itu senang olahraga. Nah, kalau olahraga itu yang pertama saya lakukan adalah ngukur olahraga saya seberapa jauh kalau lari, sepeda seberapa jam kalau saya jalan. Nah itu saya lakukan monitoring, pengukuran lah istilahnya. Jadi ada pencatatannya dan sekarang pencatatannya elektronik. Begitu juga yang pengen diet, ya pengen diet, ngatur makanan. Kenapa perlu ngatur makanan? Karena kita harus jaga nih tubuh yang dititipkan ke kita ini harus dijaga biar tetap prima, biar tetap bisa berfungsi sesuai dengan amanah kita dititipkan badan ini. Jadi kita ngitung apa tuh kalau makanan? Ngitung kalori. Caranya gimana? Udah banyak aplikasinya. Berapa kalori yang masuk, berapa kalori yang keluar, supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan kita sesuai dengan anjuran profesional. Oke, udah kelamaan nih kayaknya ngomongnya, udah ngelantur ke yang lain-lain. Tapi intinya pencatatan adalah disiplin terbaik atau perilaku terbaik yang kita bisa punya, khususnya kalau di wirausaha atau para wirausaha, itu adalah pencatatan keuangan. Kalau bisa pencatatan waktu, keren banget. Oke, kita lihat yuk siapa nih tamunya. Tapi sebelum itu coba saya lihat ya. Alisonoya 28. Oh, kalau pengen tahu cara diet yang berhasil, nah ini Alisonoya 28. Ini Alisonoya saya pernah lihat sebelumnya dan sekarang dia berubah total dari yang lebih besar sekarang lebih kecil dan bisa olahraga luar biasa gitu. Tahu bakso ini, wih mantap. Kios Terate Sport. Nah ini juga nih, tuh barusan bilang soal sport ya. Jadi ini jual barang-barang sport banyak banget, terutama yang berhubungan dengan silat. Ada Berkah Cirebon. Hey Dul, wah Dul ini coach olahraga saya dan sekaligus teman saya, seorang atlet yang luar biasa di dalam dia berprestasi. Tuh Kak Emma dari Cirebon,
langsung daftar kalau mau muncul. Oke, yuk kita lihat yuk siapa nih yang hadir. Tuh, kelihatan nggak? Dari tadi ya udah kelihatan tuh, ada di belakang saya tuh. Tunggu kita lihat. Mbak Estu saya ketemu 2018 kalau nggak salah ya, 2018 di Jawa Timur, betul. Tepatnya di Nganjuk. Ya kalau nggak salah, ini dari komunitas OKOC Forever. Mantap. Coba ya, Mbak Estu udah datang belum? Mbak Estu, udah tuh. Panggil Mbak Estu. Aktif organisasi lah pokoknya nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat Bang? Masih. Orang kita ngobrol di gudang di Nganjuk. Iya, wong Anjo asli wong Anjo. Nah, kan? Masih ingat kan? Masih banget. Iya, Sehat, karena Bang? Alhamdulillah, karena nama Estu itu baru sekali saya ketemu. Kalau Iya, Esti betul. banyak. Coach Esti, Iya, terus ada Esti yang lainnya. Kalau Estu, iya. langsung nempel di kepala. Iya, saestu. Saestu itu bener maksudnya. Saestu. Iya. Oke. Apa? Boso Surabaya atau apa? Basa Jawa, basa Oh, boso Jawa. Iya, Saestu, boso Jawa. saestu. Jawa. Saestu. Oke. Iya, Saestu. Bener ya. saestu. Keren, keren, keren. Bener, artinya bener kalau orang Jawa bilang. Bener. Kalau Estu aja apa? Estu itu ya, estu itu benar, artinya Bener. benar gitu. Oh, Saestu itu benar sekali, kayak gitu. oke, keren. Makasih ya udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di sini, sharing-sharing kepada Siap, teman-teman yang sedang nonton atau yang nanti akan nonton. Oke, iya, siap. udah dijelasin kan sama Winnie kan ini acara apa sih? Ini udah Iya, nomor 5 nih, udah episode kelima nih. Mudah-mudahan nanti ada episode iya. ke-50-an nih. Insya Allah akhir tahun ini. Amin, 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 alhamdulillah, amin. Ya, amin. Kalau antriannya banyak, Queen, mentasnya boleh lebih sering loh. Sehari iya, juga boleh betul, 2. betul. Ya. Karena ini Boleh dua. boleh, karena namanya mentoring tuntas. Iya, iya, Nah, iya. jadi perkenalan pribadi dulu dong. Karena dari Oke tadi deh. saya udah ngobrol-ngobrol, terus yang lainnya, sopo si iki, sopo si Sopo iki. sih iki? Iya, betul betul. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Coach Esti yang sudah memberikan kesempatan ke saya. Coach Esti ini sebagai ketua OKOC Forever. Kemudian terima kasih juga kepada Coach Amel, Sekjen OKOC Forever yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung kembali ke acara terbaru ya ini ya. Baru ya, acara barunya Wanyar, Bang Indra. wanyar. Wanyar Grace gitu. Karena Wanyar saya Grace. masih, iya, Anyar Grace saya masih dapat hitungan kelima ya tadi. Kelima, iya betul. Eh, Satu kesempatan yang menurut saya sangat 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 luar biasa. Saya bisa hadir kembali di Mentas Monitoring Santai bersama Bang Indra Uno. Saya lebih senang memanggil Bang aja ya Bang. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya Bang. Ah, Lebih enak begitu. Jadi perkenalkan saudaraku semua, nama saya Estu Sumpaping Arsih. Dari kota Sidoarjo, asal saya dari kota Nganjuk. Kebetulan saya dengan Bang Indra ketemu di 2018 pas ada acara di Nganjuk OKOC juga. Kemudian sampai hari ini maksudnya
saya sebagai owner dari produk olahan bawang lanang, jus bawang yang paling banyak diminati oleh beberapa yang kena kolesterol, jantung, dan asam urat. Itu produknya itu. Jadi pernah bertemu dengan Bang Indra itu memang luar biasa menurut saya sampai hari ini. Banyak menginspirasi dan beliau sangat humble sekali. Sehingga saya benar-benar terkesan sampai hari ini juga merasa jadi teman, merasa jadi saudara sama beliau. Masya Allah. Gitu Bang ceritanya. Keren, keren. Makasih, Terus, makasih nih Mbak. Saya mau nanya boleh nggak? iya boleh Mas, boleh. itu pakai kerudung biru karena masih ada terikat dengan partai politik itu? Sepertinya saya lebih senang ke bergerak di UMKM. Kebetulan pakai biru juga, masih setia dengan yang biru. Sepertinya besok juga berangkat dari Nganjuk juga. Oh, ada demo apa? Sementara ini ya banyaklah Bang, mulai dana desa dan lain-lain. Tapi saya lebih cenderung ke UKM. Saya suka UKM karena mungkin jiwa saya juga berasal dari UKM seperti itu. Oke, keren. Alhamdulillah. Iya, enggak apa-apa lah Bang. Kan bisanya cuman itu. Ya nggak apa-apa. Siapa tahu bisa bermanfaat kan buat teman-teman yang di Nganjuk, Jawa Timur kayak gitu. Nggak apa-apa, kita perlu lebih banyak orang-orang seperti Mbak Estu yang berkiprah di sosial tetapi juga berkiprah di politik. Itu penting kan. Kan kita harus punya jalannya harus jelas. Iya. Kalau bantu orang, kalau siapa saya, kalau kita nggak ada kendaraan juga nantinya. Iya. Seperti itu. Nah, itu menurut saya keren banget. Karena sosial dan politik itu adalah dua sisi mata uang. Ya, jadi kalau salah satu sisi nggak ada, artinya mata uangnya nggak payu, nggak laku. Iya. Siapa kita gitu kan akhirnya. Iya, betul Bang. Oke, alhamdulillah. Ya, semoga kedepannya kita semakin baik lah. Negara kita maksudnya. Saya melihat kiprahnya Bang Sandi juga luar biasa. Saya mendukung sekali. Itu. Jadi gini Bang. Jadi begini, awalnya saya usaha ini adalah karena kepepet jadi cuan kalau menurut saya. Itu bukunya Bang Jaya. Gitu The ya? Power of Kepepet. Tinggal cari bukunya. The Power of Kepepet. Iya, betul. Dengan kepepet itu ternyata powernya yang keluar dari kita memang luar biasa kalau menurut saya. Segala apa yang kita punya bisa keluar. Tapi semua balik lagi sih ke orangnya. Tapi kalau menurut saya kepepet itu membuat saya pinter. Kepepet itu membuat saya mencari tahu. Kepepet itu membuat saya belajar. Kayak gitu Bang. Belajar bisa dari mana saja lah. Dari pengalaman kemarin juga saya merasa itu adalah pembelajaran yang luar biasa. Masya Jadi Allah. usaha Herba Kayati ini sebenarnya sebelum usaha ini muncul, saya itu sudah bikin mereknya dulu. Jadi mimpi saya adalah punya usaha sendiri waktu itu. Karena kebetulan sebelumnya saya itu punya usaha tapi produknya produk milik orang. Bukan produk saya sendiri. Saya ingat Sehingga saya ingat. Iya, betul. Nah, itulah Bang, berawal dari situ. Ditipu karyawan, ditipu agen, itu sudah pengalaman luar biasa buat saya. Terus akhirnya ya itulah. Berawal dari situ akhirnya saya harus punya produk sendiri. Saya awali di 2015, akhirnya produk itu jadi. Ternyata Bang, banyak orang yang punya yang bisa membuat produk
tapi tidak berani untuk memulai. Sebenarnya dia bisa, cuman tidak yakin bahwa produknya itu bagus, bahwa produknya itu bisa dijual, seperti itu. Ini yang seringkali saya dapatkan dari teman-teman UKM. Kebetulan saya juga akhirnya bantuin mereka yang sebenarnya pengen usaha tapi nggak tahu memulainya dari mana. Oke. Nah, seperti itu. Jadi saya tergerak memang untuk memberi pelajaran apapun lah. Biasanya saya itu kan saya bagi sesuai passion mereka. Seperti itu, Bang. Terus Masya Allah. akhirnya ya 2015 akhirnya saya punya produk sendiri yang jus bawang lanang itu. Tapi ya namanya usaha ya terseok-seok karena ilmu saya belum banyak juga waktu itu. Ilmunya hanya ditipu, tapi nggak tahu ilmu yang lain itu harus saya dapatkan dari mana lagi. Seperti itu, Bang. Jadi sekolah yang paling manjur adalah ketipu gitu. Tertipu, betul. Jadi Mulai tertipu karyawan, tertipu agen, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nanti kita cerita lagi. Tapi sebelum kita terusin, Ya, saya betul. mau mengucapkan selamat dulu. Selamat apa tuh, Bang? Karena yang masuk ke acara mentoring tuntas itu harus melewati beberapa syarat. Ya, beberapa syarat. Pernah dulu mentoring sama saya atau lewat ngobras. Udah itu saya pertanyaannya sederhana aja. 3 bulan terakhir usahanya dihitung dari omsetnya naik terus gitu ya. Jadi saya mengucapkan selamat. Kenapa? Karena dalam kondisi pemulihan ekonomi atau kebangkitan ekonomi lagi itu udah diprakarsai, itu apa tuh? Dipelopori oleh Mbak Estu. Jadi saya kasih selamat dulu. Semoga lebih berkah lagi ke depan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu. Terus yang berikutnya, Mbak Iki dipegangin pakai tangan atau apa nih? Iya. Kebetulan. Pegel, jangan. Nanti pegel. Nanti udah 30 menit gambarnya agak burem. Kenapa? Kabur. Karena tangannya udah gemeteran gitu. Oh, gitu. Enggak kok, Bang. Tadi sudah makan mie sama anak-anak. Insya Allah enggak. Ya. Oh, gitu ya. Enggak, maksudnya kalau ada meja taruh aja gitu supaya bisa wajahnya itu bisa agak jauhan dikit. Soalnya gitu ya. Kalau dipegang itu wajahnya terlalu dekat. Gitu. Terlalu dekat ya, Bang ya. Nanti make up-nya kelihatan. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau gini masih kurang, Bang? Udah lebih bagus, tapi karena dipegang itu masih geter-geter gitu. Oh gitu ya. Iya. Goyang-goyang. Iya. Oke, siap. Atau mau jalan-jalan cari meja. Gak apa-apa. Udah bisa. Ada anak di samping saya tuh, Pak. Oh ya, gantian suruh dia megang biar dia yang gemeter. Ya, jadi begitulah. Oke. Jadi buat teman-teman tadi ada yang bilang dari OKOC Forever juga, Kak Emma dari Cirebon. Gimana? Boleh nggak masuk mentas yang berikutnya? Boleh, tapi ada syaratnya. Nanti syaratnya ini yang kasih tahu. Ya, salah satu syaratnya udah pernah mentoring atau ngobras dengan saya, udah itu terus 3 bulan terakhir saya minta usahanya meningkat dari segi omset aja deh. Ya, meningkat itu artinya apa? Omsetnya nambah. Iya. Ini ada Mbak Iya ini. Tuh kan benar katanya Mbak Es tuh kameranya bergerak-gerak puyeng iki kepala nih. Mohon maaf ya. Terus kata Coach Esti jilbab OKOC Forever juga biru itu. Oh ya.
Jadi Iya, bukan saya aja nih yang ngomong nih. Jadi ada iya, betul, betul. oke, coba saya lihat lagi. Oh, ada Bu Maya dari Surabaya. Ini salah satu yang rajin dari OKOC DC. Oh ya, Waalaikumsalam. teman Waalaikumsalam. juga beliau, Oh, gitu ya. teman Masya Allah. saya, iya, teman UKM. Masya Allah. Tuh, Bu Maya aja mau tuh. Katanya katanya Mbak Lia bergoyang-goyang liar. Nah, kalau saya sih baru sekarang udah oke lah, udah oke. Iya, Nah, karena tadi udah hmm, cerita sedikit sih mengenai usahanya, tetapi hmm. salah satu poin atau tujuan target utama Mentas ini adalah kita tuntaskan dulu pertanyaan-pertanyaan dari para tamu Mentas. Ya, jadi kita tuntaskan itu dulu. Nah, kalau udah Iya, iya, oke. tuntas, baru bisa cerita yang lain-lain. Cerita Siap. gimana asal muasalnya, jatuh bangunnya, atau jatuh-jatuhnya, atau pahit-pahitnya. Itu Iya. teman-teman pengen dengar. Tapi sekarang kita dengerin dulu pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Estu sampai setuntas-tuntasnya. Maka itu namanya mentoring tuntas, ya Bu. Siap. Mentoring tuntas. Jadi pertanyaannya untuk setengah jam ke depan ya, setengah jam ke depan Uh, tuntas itu. Ngomong-ngomong udah hampir 30 menit nih. Gak kroso, gak iya, kroso. iya, iya, benar-benar saking serunya. Silakan, Pak Isti. Jadi gini, saya untuk problem bisnis zaman sekarang itu memang saya kesulitan banget, Coach atau Bang Indra. Jadi teknologi semakin maju, saya merasa di era apa ya, bukan milenial lagi. Saya merasa bahwa saya eh, produk kolonial, di mana saya belum berani untuk ngikutin apa ya, ngikutin digital marketing anak-anak zaman sekarang. Itu yang saya kesulitan. Kemarin juga saya nyoba, saya bikin TikTok seperti itu, walaupun agak sedikit lucu, tapi tak coba juga gitu. Karena usia hampir Gocap, jelita kayak gini kan, gocap. gocap. Itu kan apa ya, antara antara apa ya, pantas nggak pantas itu saya nggak tahu ya, apakah jiwa saya yang perlu dirubah atau seperti apa yang seperti itu, kayak gitu. Jadi akhirnya kayak kita belajar untuk digital marketing, untuk aplikasi, beberapa aplikasi apa untuk menjual produk biar orang mengenal lebih apa ya, lebih beda gitu. Itu tuh bagi saya apa ya, masih kesulitan. Seringkali sama anak saya diketawain juga, nggak pantas bunda seperti itu. Itu problem buat saya hari ini. Walaupun untuk yang lain-lain mulai Google bisnis Google bisnis yang ada di kayak WA, kayak Instagram, kayak sosmed, insya Allah saya sudah bisa. Tapi untuk yang satu itu saya nggak bisa. Itu problem saya. Yang kedua adalah kemarin kan saya usaha distribusi dan akhirnya gagal. Kemudian dari perjalanan distribusi saya, Bang, itu tuh kok setiap 3 sampai 5 tahun itu selalu produk itu selalu bukannya tambah melebar, tapi cenderungnya seperti apa ya, suram seperti itu. Itu yang saya lihat. Jadi kemarin itu saya produk-produk orang teman-teman yang saya bawa, yang dulu waktu saya jadi distributor, itu juga meredup pada tahun ketiga dan kelima. Nah, sekarang ini saya juga lagi berpikir apakah nantinya ini juga akan meredup seperti itu. Itu sedang saya amati, walaupun hari ini saya juga sudah punya produk lain yang nanti akan saya luncurkan di 2024.
Ini kenapa bersamaan ya waktunya 2024 gitu ya? Sekalian, menurut saya sekalian. Saya ingin brandingnya S2 Eco gitu lah. Nggak tahu ya, benar atau salah, tapi itu yang sudah saya siapkan. Jadi harus ada. Kalau hari ini saya bicara herbal, saya suka herbal. Kebetulan latar belakang nenek saya juga produksi herbal. Akhirnya saya berpikir bahwa jamu itu jangan hanya beras kencur, kunir asem, atau produk-produk yang sudah selama ini ada. Dan itu sudah saya bikin sebenarnya. Tapi ya itu nanti launchingnya 2024. Lama, lama. Kelamaan, Bang. Lama. Sekalian saya keliling, sekalian saya kenalkan produk, gitu maksud saya. Itu nanti produk yang baru aja, produk yang itu yang udah siap sekarang keliling aja soft launching gitu. Oh gitu. Nanti 2 tahun lagi ada produk baru lagi. Ini kan 2022, gitu ya. Masih terlalu lama berarti. Jangan. Apalagi ini retail ya, retail betul ya. Retail. Maksudnya retail. langsung ke pengguna akhir ya, ke pemakai. Iya. Kecuali ini B2B. Jadi jualannya ke distribution company aja gitu atau ke reseller. Jadi nggak retail. Tapi kalau retail langsung aja keluarin kalau cocok. Ya. Jadi pertama itu udah 2 pertanyaan itu ya? Atau itu dulu? 2 dulu. Enggak, kalau hanya 2, tapi yang ketiga itu adalah harapan saya untuk Jawa Timur. Monggo. Harapan ketiga adalah saya minta tolong dibantu sama Bang Indra Uno untuk membuka pintu OKOC itu di Jawa Timur. Maksudnya dengan pemerintah setempat. Oke, keren itu. Keren. Apakah perlu saya pertemukan dengan beliau-beliaunya, tapi harus ada Bang Indra di depan saya. Gitu ya? Iya. Kalau bilang saya mewakili, nah gitu. Pokoknya pede aja. Saya mewakili OKOC gitu. Nanti kalau nggak percaya nih telepon nih bicara sendiri gitu. Berani nggak? Pede nggak? Beda. Nanti beda. Akan beda. Iya, beda. Okay. Jadi sepertinya itu yang saya harapkan untuk membuka pintu Jawa Timur kepada pemerintahan di sini. Oke, siapa yang perlu saya temui pertama? Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, provinsi atau wali kota juga nggak apa-apa. Jangan Bang. Kalau bisa Jawa Timur. Provinsi. Wali kota. Oh, wali kota. Wali kota apa? Nganjuk. Atau gubernur. Oh. Kalau dengan Bukoviva sekalian. Kalau dengan wagub, baik banget itu. Karena kita berangkatnya barengan. Kalau dengan wagub ya. Oh ya. Sama Bukoviva saya belum terlalu kenal. Tetapi saya yakin Bang. Saya mau kenalin. Boleh. Iya. Boleh. Atur aja. Siap. Aturable. Sip. Nah, itu yang siap. Itu yang ketiga. Biar OKOC semakin saya melihat bahwa OKOC besar tapi di Jawa Timur belum begitu besar gitu. Maksud saya biar kiprahnya lebih terlihat gitu loh, Bang. Oke. Insyaallah. Iya. Jawa Timur ya. Itu harapan kami. Ya, di Jawa Timur. Oke. Setuju. Apalagi sharing panggung dengan panggungnya Mbak Estu. Matur suwun sangat. Banyak teman-teman di sini yang memang perlu itu, Bang. Iya, nanti perlu pendampingan juga. Kita atur setelah yang satu ini lewat. Yang satu ini namanya OMI. Nah, depannya OMI. OMI. Iya, Omikron. Betul. Kami juga lewat, terkendala itu. Iya. Kalau dia udah lewat, insya Allah kita jadwalkan Jawa Timur. Amin. Ya, siap.
Siap, Nah, siap, berarti Pak. kan ada dua tuh pertanyaannya. Tapi sebelum saya jawab yang dua itu, atau mudah-mudahan saya bisa menjawab atau pernah dengar orang ngomong tentang itu, jadi saya Iya, membagikan apa yang saya dengar, walaupun saya belum mengalaminya langsung. Jadi kalau herbal ya, industri iya, atau herbal. sektor herbal, ini industri yang nggak akan salah, apalagi di pandemi. Nggak akan salah. Iya, Karena kebetulan salah satu sektor yang ada investasi dari perusahaan yang saya duduk di Dewan Komisarisnya itu adalah herbal. Dari oh iya, 2020, setiap bulannya nggak pernah ketemu minus. Nggak pernah ketemu minus. Berarti udah berapa tuh? 2 tahun. 2 tahun iya. semenjak pandemi. Pandemi, iya. Nah, Justru dia pandemi kan saat justru benar. sebelum pandemi dia ketemu minus. Iya, Tapi betul. begitu pandemi nggak pernah ketemu minus. Artinya apa? Artinya demand-nya atau permintaan pasar itu manteng. Manteng apa? Tumbuhnya manteng. Bukan manteng diem Ke aja di atas. satu angka. Iya, Tapi iya. tumbuhnya manteng. Jadi dia tumbuh terus gitu. Iya. Kenapa? Karena tiba-tiba orang-orang seperti tersadar bangun dari tidurnya gitu bahwa kita perlu sesuatu yang bisa membantu menjaga kesehatan kita. Apapun Iya, juga iya, gitu iya. ya. Nah, herbal itu adalah alternatif yang lebih terjangkau buat seluruh masyarakat. Soalnya kalau vitamin, obat, dan seterusnya itu, ya dia udah ada kimianya satu. Kedua, harganya cenderung buat sebagian besar orang nggak kejangkau. Jadi herbal itu merupakan solusi. Nah, Siap. karena herbal, nama usahanya aja ada herbalnya, betul ya? Iya, betul. Herba Kayati. Herba Kayati. Nah, nggak pakai L Iya. kan? Enggak, kayal. Nanti kayal, hanya kayalan nanti. Oh betul. Oh iya betul. Jadi Herba Kayati itu Iya, menurut saya satu, sektornya nggak salah dan nggak akan iya, salah kalau di dalam pandemi, itu yang pertama. Terus yang berikutnya adalah Mbak Estu udah pernah lihat Instagramnya Min Uno Official belum? Ayo. ngikutin saya Bang. Nah, Ngikutin. tahu kira-kira usia Bunda Min itu berapa? 80-an ya kalau tidak salah. Beliau Dap- pernah bercerita. 80-an. Iya, Awalnya mungkin berasa nggak pede, tapi lama-lama karena udah digeluti terus-menerus, yang tadinya nggak terlalu ngerti follower, nggak terlalu ngerti konten gitu, dia bangun satu tim yang setiap minggu itu kerjaannya menciptakan konten. Ya, menciptakan konten. Karena dia adalah seorang guru, dan gurunya ya di sekolah sendiri juga itu, dan dia senang menulis buku. Jadi dia perlu saluran di mana orang bisa mengakses hal-hal yang dia tulis, yang dari buku-buku sebelumnya. Terus mungkin nggak bisa ikutan di trainingnya karena sekolahnya berbayar gitu, tapi kalau wisdom atau kearifan itu bisa diikuti di Instagramnya. Nah, Instagram tadinya adalah sesuatu yang menakutkan buat dia, apalagi seumur-umur nggak dipepet. Nah, nggak dipepet oleh keadaan dia nggak bisa keluar dari rumahnya.
Tapi 2 tahun dia nggak keluar dari rumahnya, dia survive dan terus bisa berkomunikasi dengan siapa yang membutuhkan kearifan-kearifan yang dia sampaikan. Nah, jadi Siap. buat dia itu, dia balikkan gitu sesuatu ketakutan, ya, ketakutan menjadi sesuatu yang dia nikmati. Nah, urusan teknologi gimana? Ya, dia sangat paham bahwa kalau dia harus bikin sendiri, itu perlu waktu. Waktu ya. Ya, untuk belajar, terus lama-lama jadi mahir gitu ya. Berapa lama waktunya? Nggak lama kok gitu ya. Hitungan bulan tuh udah mahir. Nah, Siap. tapi dia memilih, oh saya karyakan aja nih anak-anak milenial untuk menjadi bagian dari timnya dia. Sehingga dia secara nggak langsung untuk sesuatu yang digital ini, dia menciptakan lapangan kerja juga. Jadi menurut saya skill itu learnable, bahasa Inggrisnya learnable, atau dapat dipelajari sampai kapanpun. Yang namanya keterampilan, nggak ada batasan umur. Yang ada adalah oh iya biasa atau tidak terbiasa. Jadi ya memang dia berasa diketawain gitu sama cucu-cucunya gitu ya. Tapi akhirnya sekarang cucu-cucunya bilang, panggilannya kan Yangti. Wah, Yangti eksis, kontennya keren gitu ya. Oh gitu. Iya. Dapat masukan baru dan seterusnya. Dan itu suatu feedback yang positif yang akhirnya dia merasa menjadi salurannya. Salah satu salurannya adalah melalui channel digital ini. Nah, digital marketing itu menurut saya sebenarnya cuman kendaraannya aja yang bentuknya layar kayak sekarang ini. Kan kita natap layar. Biasanya aku sama Mbak Es itu kan langsung gitu ya, ngobrol langsung, tatap muka. Sekarang tatap layar. Kamera. Layar. Jadi sebenarnya yang hilang itu mungkin nuansa. Tetapi menurut saya nuansanya itu kalau kita terbiasa, lama-lama kita bisa menangkap gitu ya, menangkap nuansa-nuansanya dari suatu perbincangan melalui tatap layar. Dan ini nih buat teman-teman yang saya sayangi di seluruh Indonesia, wirausaha mikro, kecil dan menengah. Itu tiba-tiba mereka bilang, loh kok omset turun gitu ya. Loh di awal-awal 2020, 2021 di awal gitu. Tapi sekarang mereka udah menemukan jalannya masing-masing. Saya tanya, kenapa omset turun? Oh iya, kenapa? Transaksinya turun. Oh iya. Wajar. Terus saya tanya lagi, kenapa transaksinya turun? Ya saya interaksi juga turun. Ya, interaksi sama orang. Terus saya tanya lagi, kok interaksi turun? Ya di rumah terus, jadi jarang komunikasi. Saya tanya lagi, kenapa jarang komunikasi? Apakah informasi mengenai produk atau jasa kita sampai kepada calon pelanggan atau pelanggan-pelanggan lama? Nah itu dia. Wong saya nggak keluar rumah, gimana bisa nyampe gitu kan informasinya? Saya bilang, teman-teman sadar nggak bahwa kita menerima sebagian besar informasi kita melalui layar, entah itu layar TV, entah itu layar handphone. Berarti apa? Berarti harus kasih informasi melalui dua hal tersebut. Loh, kalau TV kan mahal. Ya benar. Nah, supaya murahan dikit atau murahan banyak, berarti harus muncul di layarnya HP
calon pembeli. Gimana caranya? Harus kirim informasi setiap hari. Coba bayangin, kalau kita punya toko, itu di pinggir jalan. Ya, kadang-kadang ada juga yang nggak di pinggir jalan. Tapi katakanlah kita punya toko di pinggir jalan. Itu setiap hari orang lalu lalang, itu nengok gitu. Ini toko herba. Nanti saya mau mampir. Nah, pas, oh ada yang sakit atau ada yang perlu gitu. Oh, saya mampir. Oh, saya tahu nih tempatnya di sini. Tapi begitu orang banyak di rumah, loh, sopo sing lewat. Berkurang kan? Nah, berarti informasi yang dia terima tentang toko herba juga berkurang. Toko herbal. Iya. Ya kan? Berkurang juga. Nah, caranya supaya kita tingkatkan informasi yang dia terima sama seperti sebelumnya, gimana caranya? Masuk ke handphonenya dia, gitu ya. Gimana? Lewat WA, lewat sosmed, lewat e-commerce, itu harus sampai. Nah, ilmunya punya nggak? Nggak punya. Nah, siapa yang punya? Nah, yang punya itu kita ajak kolaborasi. Ya, jadi digital marketing itu nggak melulu harus kita sendiri yang mahir, tetapi kita pakai konsep sholat berjamaah. Kolaborasi. Betul. Jadi kalau sholat sendirian pahalanya siji. Kalau sholat berdua pahalanya 20 double. 27 derajatnya beda jauh. ya. Jauh. Jadi apa? Kolaborasi sama yang punya keahlian digital. Terus wah, pasti mahal. Belum tentu. Ini di sini nih ada yang nonton, namanya Dini Amelia. OKOC Forever Depok. Senengnya ngulik Instagram, terus ngulik apa lagi ya? Ngulik apa lagi selain Instagram? Pokoknya dia memperhatikan algoritma. Algoritma itu bahasa apa ya? Bahasa susah lah pokoknya ya. Cara program Instagram atau Facebook atau yang lainnya. TikTok, sekarang TikTok ada dengan TikTok Shop-nya. Itu diperhatikan. Nah, itu dia bisa melakukan pelatihan atau diajak kerjasama di lingkungan OKOC Forever. Gitu. Panjang ya? Jawabannya panjang ya? Iya. Enggak. Bener Bang. Memang harusnya begitu. Cuma saya belum ketemu orang yang cocok, yang pas untuk diajak berkolaborasi, itu mungkin kayak gitu. Oh, langsung aja nih. @Dini Amelia. DINY Amelia. Namanya mirip-mirip dengan siap. Coach Amel. Iya. Dan OKOC Forever juga. Forever juga ya. Iya, siap. Jadi harus kenal. Gitu. Apa nih Berkah Cirebon? Kaima nulis 21 artinya apa, Kaima? Ntar. Ada Zendro Hareflen. Masih terkendala modal, mau ikut jualan produk air minum OKOC. Tuh. Jangan sampai modal menghambat. Modal rupiah ya. Modal rupiah menghambat. Nanti kita kalau emang pengen berjuang, kita carikan jalannya bareng-bareng. Cari solusi. Oke. Nah, pertanyaan kedua tadi apa? Itu mengenai omset. Jadi produk yang saya amati. 3 tahun dan 5 tahun. 3 sampai 5 tahun mengalami redup gitu. Oke. Nah, gini. Kalau di pendidikan manajemen atau di pendidikan pengelolaan usaha bisnis, itu setiap barang, bahkan setiap usaha, walaupun barangnya macam-macam gitu ya, ada umur siklusnya. Umur siklus. Siklusnya kayak gimana tuh? Kayak orang persis.
lahir, terus berkembang jadi remaja, terus dewasa, habis itu menurun, alias menuju kematian. Manusia kan gitu. Kematian. Nah, Iya. usaha atau produk itu juga persis sama seperti itu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu kira-kira apa? Yang pendek itu HP. Kenapa Iya. pendek? Wong tahun berikutnya udah keluar yang baru gitu ya. Iya. Jadi dia Iya. umurnya udah ditentukan. Cepat sekali. Jangankan 3 tahun, 1 tahun HP seri apa gitu ya, pasti udah nggak ada yang beli. Kenapa? Karena keluar yang baru, Baru. Lebih canggih lagi. lebih canggih, lebih murah, memorinya lebih besar, layarnya Iya, lebih betul. besar. Iya. Tuh, Betul, Bang. Dini Amelia baru muncul dari tadi saya panggil-panggil. Jaringannya jelek di sini, Coach ST. Hilang timbul jadinya Dini mental-mental dari tadi. Padahal ini dekat dengan, Kan masih ibu kota nggak ya Jakarta ya? ya masih belum pindah kan? Tapi kayaknya udah ditentukan nih sebentar lagi nih. Hitungannya Oh, gitu ya. tinggal minggu ibu kotanya secara Jadi resmi bukan di Jakarta. Ya walaupun belum pindah ya. Nah, jadi ini padahal dia di Depok. Ya, Depok kan Depok cuma ya, dekat. 20-30 menit dari Iya, Jakarta. 30 menit dari Ya, Jakarta. Iya, Bang. Din, bantuin tuh Din. Ya, ini ada pertanyaan mengenai digital marketing. Iya. Mau pindah dari mana? Depok mau pindah. Oke, sip. Nah, oke. Jangan. Jangan. Jadi saya kasih analogi ya. Saya kasih Ya. analogi itu Iya, adalah siap. handphone. Handphone itu umurnya jangankan 3 tahun, setahun udah nggak laku. Jadi nggak lakunya maksudnya gimana? Turun pasti harganya, satu, gara-gara ada seri yang baru. Nomor dua, yang beli lebih sedikit. Kira-kira sama nggak? Iya, siap. Fenomenanya Ya, sama nggak? 3-5 tahun itu. sama. Ah, Iya, ya seperti itu. sama. Cuman handphone ternyata lebih pendek usianya Betul. daripada Betul. daripada usaha lain. Betul. Padahal handphone itu bicara stok. Stoknya bukan Ya, di Indonesia tok, di betul. seluruh Iya, dunia. di dunia. Ya, kebayang nggak stok yang segitu banyak itu harus habis dalam 1 tahun. Ya, nah, Siap. itu kan perusahaan gede ya. Tapi prinsipnya sama, persis. Bahwa ada siklusnya, produk tuh ada siklusnya. Kalau mau lebih pendek lagi nih ya, saya kasih. Kalau handphone kan 1 tahun. Ya. Kalau yang mau lebih pendek lagi nih, sarung. Sarung lakunya cuman pas lebaran tok, 3 bulan sebelum Betul. lebaran. Nah itu. Betul, iya. Iya. Pokoknya sarung, koko, peci, itu Koko, lakunya iya. 3 Iya. bulan, 4 bulan sebelum lebaran. Lebaran. Sampai lebaran. Iya. Habis itu udah selesai. Sama pemilu. Oh iya ya, barang Untuk cetakan ya. hadiah-hadiah. Iya. Cetakan, souvenir, Oh iya. dan seterusnya Iya. ya. Nah, Betul. jadi kalau observasinya Mbak Estu 3 tahun, ya benar, memang segitu. Jadi harus apa? Iya, iya. Jawabannya harus apa? Harus Jawabannya ya harus apa coba? menciptakan sesuatu yang baru lagi kalau saya. Tapi kalau 2024 baru saya mulai berarti kelamaan ya. Kelamaan, karena kan kita udah lihat, udah tadi kan naik gitu ya, penjualan naik, omsetnya naik, terus mulai merata, terus mulai turun. Iya, karena tahun kelima ini, saya ngadepi tahun kelima ini, ya. Nah kalau turun, ya jangan ditunggu 2 tahun. Siap. Dia makin turun lagi, gitu ya. Jadi itu namanya huruf S. Ya coba ya, lahir, tumbuh, mateng, Ya, mateng. terus ujungnya kan kayak huruf S tuh ya. Jadi bawahnya ada ekornya, atasnya ada ekornya juga.
Nah, Udang huruf ya. S ini satu siklus. Ya, begitu dia udah melandai, yang harus dilakukan apa? Ada produk baru, ada inovasi. Mungkin bukan produknya yang keluar, tetapi paketannya, kemasannya, Hmm, terus ya ya ya. warnanya, harganya, itu berubah. Ya. Siap. Jadi ada ya, saya kasih tahu nih, saya kasih tahu. Ada produk dari tahun 1950 sampai sekarang gitu aja, tapi dia masih bisa ngejual. Apa tuh produknya? Produknya adalah kalau pernah dengar permen karet merek Wrigley. Wrigley pakai W ya. WRI. Wrigley. Itu dari dulu ya permen karetnya lembar gitu ya, selembar. Oh ya, heeh. Hmm. Kayak bol, iya. Ya tipis-tipis gitu ya, lembaran. Tipis ya, ya. Nah itu produknya gitu aja dari awal. Tapi dia bisa jualan, kenapa? Karena ditambah flavor. Flavornya ada yang tadinya kuning, terus jadi warna hijau, terus ada warna putih, terus bungkusnya Bungkusnya. diganti setiap berapa lama gitu ya. Jadi itu aja bolak-balik itu aja Padahal terus. isinya sama ya, Sama, Bang ya. sama. Iya, iya, iya. Jadi inovasi itu nggak melulu soal produknya aja, tetapi soal proses penjualannya, soal kemasannya, soal Promonya gitu ya. promonya, dan seterusnya. Iya, Ya, jadi siap. harus ada tuh, karena kita udah tahu, oh tiap 3 tahun nih akan ketemu begini nih ya, buru-buru bikin kurva S baru di atas dari S itu, Seru. bikin kurva Iya. S baru gitu ya. Jadi itu namanya Ya. kurva S. Kalau di teori manajemen tuh kurva S1, kurva S2, kurva S3, S2. kurva S4, Iya. terus gitu. Jadi harus bikin kurva S baru terus. Ya, Nah, siap. itu yang kita sebut sebagai proses ide baru atau kreativitas. Habis itu disambung dengan inovasi. Inovasi itu Siap. artinya perwujudan Perwujudan. aplikasi atau praktek dari idenya gitu, kira-kira Ya, gitu. ya. Siap. Nih ada yang komentar nih, oh Kak Ema dari OKOC Forever Cirebon, iya bener Prof, mode pakaian juga kali ya. Ah betul, pakaian tuh tadi sarung tadinya yang laku Oh dia, jadi nggak Sarin. laku Ya. ya. Terus Zendro bilang yang lebih cepat minyak apa nih langsung habis dengan mak-mak hebat. Terus Bini juga Saya bilang, kehabisan tadi. oh minyak goreng habis. Iya, jadi tadi saya Ya, sempat cari minyak goreng habis, ternyata ada merek lain baru dipakai sekali sudah menghitam. Jadi oh, eman juga sebenarnya. Itulah, oh kadang saya gitu. berpikir ada yang nggak bermerek gitu loh, Bang, maksudnya. Saya beli dari pasar, tapi ternyata baru dipakai sekali sudah hitam. Hmm. Tetap, tetap, aduh, kasihan banget. Oh berarti harus Kasihannya ada inovasi. Inovasinya di mana? Proses memasaknya. ya itu, Hmm. Berarti harus apa? iya, Harus ada cara lain. Makan iya, makanan yang harus dimakan gitu. Ini Dini bilang apa nih? Minimal kita ada riset-riset sederhana ya Prof. Jadi iya, tahu iya. serapan terbesar kapan, lalu serapan pasar yang minim kapan, minimal kita punya inovasi. Betul. Kalau Iya, belum iya. bisa riset sendiri, ya riset bareng-bareng gitu. Ya, Mm-mm. supaya kata Kak Ema, rebus. Rebus itu laku banget. Kenapa? Karena masakan Jepang dari dulu yang namanya sabu-sabu Iya. itu direbus, laku. Ya, Iya. nggak harus gorengan loh. Nggak harus minyak. Nggak harus minyak. Apapun kondisinya tetap tetap laku. Tetap Nggak ada minyak tetap laku. betul. Jadi Iya, kitanya iya. yang harus beradaptasi terhadap kondisi luar. Bukan kondisi luarnya yang suruh beradaptasi sama kita. Beradaptasi sama kita, iya, betul, Bang. Nah, gitu Pak Jastu. Jadi menurut saya Iya, kesimpulannya untuk nomor iya. 2, begitu kita udah melihat pertumbuhan omset kita melandai, kita mulai lihat 3 hal yang kita lihat. Satu,
operasional kita gimana, kedua Mm-mm. marketingnya kita gimana, ketiga Mm. apalagi keuangannya. Keuangan, Ya iya. keuangannya kita lihat catatannya. Ini Iya, margin makin iya, lama kok makin tipis ya. Terus kita iya. lihat, misalnya kita lihat gini. Oke, saya list ada Mm-mm. daftarnya dari 1 Mm-mm. sampai 100 atau 500 gitu. Kita lihat orang yang Iya. beli itu siapa aja. Loh, Mm. udah 3 tahun sama juga, dia lagi, dia Iya, lagi. iya. Kalau kata orang Betawi apa? 4 Apa L, tuh, Bang? 4 L. Apa tuh? Lu lagi, lu lagi. Lu lagi, lu lagi. Jadi pelanggannya dia lagi, dia lagi. Jadi, Iya. berarti kita udah tahu tuh. Berarti kita tidak melakukan marketing lebih atau malah nggak Mm. melakukan sama sekali, mengandalkan kepada pelanggan lama saja, gitu Iya, ya. betul. Jadi list Mm-mm. pelanggannya itu ya Iya, sama aja, gitu-gitu aja. Nah itu harus betul. dianalisa tuh. Maka itu ada 3 yang Siap. harus kita analisa: keuangannya, Iya. Heeh. operasionalnya, Terus operasionalnya sama sama marketnya. eh, marketnya, iya. Itu Bang, harus dilihat. eh, mumpung saya ingat, Bang, mungkin nggak, boleh nggak seandainya herbal tetap, tapi saya apa ya, usaha lain tapi di bidang yang lain gitu. Boleh, Artinya tidak, bukan mematikan herbalnya, tapi menambah yang lain. boleh. Kuncinya cuma satu. Apa coba? Nah, kuncinya Kunci, tetap kuncinya apa coba? kunci. Kuncinya kita punya akses kepada Ya, pasarnya. tetap itu ya. Hmm. Tetap harus melihat pasar, peluangnya apa gitu Hmm. ya. Gitu. Jadi kalau itu nggak bisa kita jawab, ya jangan. Kenapa? Nanti begitu kita harus cari pasarnya, terus kita menghabiskan Mm-mm. waktu, dan waktu itu Ya. terambil dari Mm-mm. herba, terus Mm-mm. apa jadinya sama si herba? Kecuali si herbanya udah ada yang ngurusin atau ngelola. Oh, oke, ya, ya. Gitu. Kalau masih 4L, lu lagi, ya Iya, ntar iya, dulu iya. gitu ya. Warning berarti warning saya ini dari cerita ini tadi. Oh gitu ya. Iya, saya ngerasa sendiri warning. Karena lu lagi. Iya betul. Nah kalau Ada tambahan yang lain ya. iya ya apa? Artinya pasar itu tidak boleh dilepaskan begitu saja, tetap diopeni. Kalaupun ada produk yang baru harus mencari peluangnya, apakah itu benar-benar prospek atau tidak. Betul. Pokoknya kalau mau coba yang baru, Mm, pertanyaannya cuma 3. Dan ini mm, harus dijawab secara berurutan. Pertama, harus dijawab. sopo sing beli? Nah, itu harus Mm, dijawab. Ya, harus jawab. ya. Jawabnya kalau bisa sampai nama, nomor telepon gitu ya, kira-kira. Atau orang-orang di Mm, daerah kita gitu ya. Jadi misalnya, oh saya punya 20 arisan gitu. Mereka akan beli. mm, Nah, itu udah tahu. Terus nomor 2, ya, siapa dan bagaimana mengelola yang produk baru ini. Nah, berarti siap. kalau kita nggak punya keahliannya, harus Mm, ada yang ahlinya untuk barang yang kita akan jual. ya, Nomor 3, baru kita bicarain produknya yang bisa diserap sama yang pertama itu yang seperti mm, apa. Baru bicara mm, produknya. Jadi jangan bicara produknya dulu. Udah itu terus kita bikin, ya. habis itu terus baru tanya, iki sopo sing beli ya gitu. Sopo sing tuku. Nah, sopo sing tuku gitu. Nanti Ya. sing tuku ra teko-teko, Mm, piye? mm, mm, Sing teko ora ya. tuku-tuku, piye? Lah, sing teko ra tuku-tuku ya. Ya, Uh, siap. gitu. Betul, betul. Nah, jadi 3 pertanyaan itu harus Mm, terjawab dalam urutan tersebut. Siapa yang ya, beli, ya. siapa dan Mm, bagaimana mengelolanya, dan apa yang mm, dijual. Baru kemudian setelah ya. pertanyaan ketiga terjawab, Mm, baru balikin lagi. mm, Yang mm, 3 tadi, si 1 ini yang pertanyaan siapa yang belinya itu akan beli juga nggak gitu, akan beli nggak. ya. Kalau nggak nanti dia masuk
putaran kedua, dicek dulu, jadi uji coba. Ini termasuk dari bagian riset kecil-kecilan. Siap, iya. Iya. Iki ngomong-ngomong udah lewat dari 5 menit loh. Oh iya dah. Heeh. Oh iya dah. Oh iya toh. Iya ternyata nggak. Wah, ternyata hanya dua pertanyaan aja bisa sampai segini ya. Iya, iya. Untungnya cuma 3 Iya, iya. pertanyaan aja harapan terakhir. Jadi udah saya sudah dapat KPI saya, Iya, KPI, kayak atau OKR. OKR tuh oke. Objective Key Result. Ya, objektif. Siap. Jadi Objektif. hasil kunci dari objektifnya udah tercapai, yaitu Ketemu ya. tuntas pertanyaannya. Nah, ini juga nih bagus nih katanya komentarnya. Eh, Komentarnya siapa nih? Komentarnya oke, KMA ada di itu. Cirebon, riset wajib. Ya, Nah, siap. terus ini ada orang Surabaya, Trolisti, produsen Globe. Globe itu bola dunia Surabaya. Oh, Oke, global. mantap. Global, betul. Global. Terus Dini bilang, jangan lupa kalau udah berjalan bertahun waktu, pasarnya juga berubah, Bu. Generasinya aja Ya. berubah kan, betul. Lah, ya itu generasi berubah. Betul. Terus dulu nih, zaman saya, mau denger musik beli kaset. Sekarang coba suruh nyari kaset, adanya cuma di Blok M. Yeah. Di barang-barang bekas atau barang-barang Barang bekas, lawas. ya. Iya, betul. Jadi pembelinya berubah, usianya juga berubah ya. Berubah. Ini kata kayak mak tambah mumet yo Prof. Nek gawe produk ora payu-payu, untuk ikut dengerin mentas jadi rubah niatan. Buat bulan puasa harus riset dulu. Memang OKOC universitasnya para UKM, wirausaha, kelas miliaran. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, sekarang udah tanggal 21 apa 22 Rajab ya berarti. 22. Iya. Oh, kalau iya 22. Ya, jadi kalau kita mau jualan buat Ramadan, produknya udah harus uji coba 10 hari lagi di bulan Sya'ban ya. Jadi kita udah mulai ngetes gitu. Misalnya kemasannya atau bahasanya diubah, terus dipaketin, dibundling dan seterusnya. Terus udah mulai pakai nuansa Ramadan, lebih sehat di Ramadan, pakailah herba kayati dan seterusnya. Siap. Gitu. Ini kok nggak berhenti-berhenti? Menginspirasi bener. Bener-bener menginspirasi. Kebayang oleh saya sekarang. Ya. Siap. Gitu. Iya, ini kita udah kelewat 8 menit, jadi supaya teman-teman udah bisa siap-siap istirahat. Iya. Ya, jadi, betul. Jadi kita tutup ya, kita tutup. Siap. Kita tutup, tapi saya mintanya tutupnya dengan kata-kata atau kalimat penutup dari Mbak Estu. Mau promosi boleh, mau kasih pembelajaran boleh, mau kasih harapan boleh, mendoakan juga boleh, terserah. 1 menit atau 2 menit silahkan gitu. Tapi ini sebelumnya udah ada yang bilang nih. Gimana, Pak? Emang nggak boleh puasa Senin Kamis di Sa'ban? Boleh sih. Boleh. Ya, terus puasa Yaumul Bid sama kalau yang kuat puasa Daud. Ya, supaya bisa sebanyak-banyaknya. Asik Ramadan. Ayo kita siap-siap banjir orderan tuh. Karena di Ramadan orang itu belanja. Saya jualan roti kering, kue kering. Keren. Tuh. Kalau Lebaran. Langsung kan musimannya keluar. Iya, itu lebih cepat lagi. Keluar. Lebih cepat lagi umurnya tuh. Dari setahun, 3 tahun. Betul. Bukan cuma berapa bulan, tapi cuma sebulan tok. Iya, sebulan 2 bulan lah sebelum dan setelah 2 bulan. Oke, silakan kalimat penutup dari Mbak Estu.
Oke, terima kasih. Jadi semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mendapatkannya. Amin. Minum sirup dengan selasih. Sekian dan terima kasih. Oh, keren. Keren. Itu mikirnya lah agak lama loh, Coach. Gitu ya. Saya kok Terima jadi kasih banyak waktunya. langsung langsung Kenapa? kepengen nyoba sirup pakai selasi. Sirup. Lah ya, minum sirup dengan selasih. Sekian dan terima Terima kasih. kasih. Oke, terima kasih Sampai ketemu pantunnya. kembali, Bang Sama-sama. Indra. Semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you, Mbak Iya. Estu. Terima Sukses kasih. terus dan Iya. oke terus. Terima kasih waktunya udah sharing di sini. Sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Sampai ketemu kembali. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oke, terima kasih teman-teman. Maaf ya, kelewatan 10 menit hitan gitu ya. Makasih yang udah komentar-komentar. Apanya yang cakep? Ica, Alisa Noya. Kalau Kak Emma, apanya yang cakep? Balia di Pekalongan, pesan duluan roti kering ya. Keren. Tadi bilang apa ya? Zenro motivasi dong biar usaha nggak macet. Harus gabung okoc.net. Habis itu gabung dengan penggerak komunitasnya ya. Trolisti, mohon bantuannya agar produsen Globe melanglang buana. Amin ya rabbal alamin. Ayo bareng-bareng kita ngobrol. Terima kasih guys. Oh iya, hari ini Rabu ya. Nanti lusa insya Allah kita ada mentas lagi ya kayak gini. Oke, mentoring tuntas. Stay tune dan sampai ketemu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ardiansyah. Sehat selalu amin. See you on March for discussion. Oke. Selamat istirahat.